Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Zahra, NIM 2205116097. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kisi-kisi soal dengan jawaban dan cara yang tepat. Yang pertama itu, jenis soal yang akan saya buat adalah jenis soal dengan memilih jawaban atau tes objektif, yang dimana caranya adalah kita harus menentukan kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu menganalisis yang pertama itu soalnya menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, dan potensial listrik. Lalu harapan atau tujuan dari hasil belajar atau indikator adalah peserta didik dapat menentukan energi potensial listrik dengan tepat, dan materi kelasnya ini adalah kelas 5 semester 1 dengan materi pokok listrik untuk kehidupan. Lalu indikator soalnya adalah disajikan soal peserta didik dapat menentukan energi potensial listrik dengan tepat, yang dimana soalnya itu adalah menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, menyalakan rice cooker merupakan contoh energi potensial listrik. Jawabannya adalah benar. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah memahami sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia dengan terikat persatuan dan kesatuan. Harapannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat gotong royong. Ini adalah materi pada kelas 4 semester 2. Lalu materinya adalah pola hidup bergotong royong. Indikator soalnya adalah disajikan soal peserta didik mampu mendeskripsikan manfaat gotong royong, yang dimana soalnya adalah gotong royong dapat mengurangi beban kerja setiap individu. Jawabannya adalah benar. Pedoman penskorannya yaitu nomor soal 1 sampai dengan 5, jumlah skor maksimal 100, bobot soal 20, jika menjawab benar mendapatkan skor 20, dan jika menjawab salah mendapatkan skor 0. Dengan penentuan nilai sama dengan N sama dengan skor pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Jenis soal yang kedua yaitu pilihan ganda dengan kompetensi dasar, yaitu memahami rumus dari luas persegi panjang. Dengan harapan peserta didik dapat memahami rumus luas persegi panjang. Materi kelas 4 semester 2, materi pokok mengenal bangun datar simetris. Indikator soal yaitu disajikan soal cerita, peserta didik dapat memahami rumus luas dari persegi panjang, yang dimana soalnya itu adalah kebun Pak Bayu berbentuk persegi panjang dengan panjang kebun adalah 12 meter dengan lebar kebun 8 meter. Luas kebun Pak Bayu adalah, jawabannya adalah D, 96 meter persegi. Soal yang kedua yaitu dengan kompetensi dasar mengetahui fungsi penampang melintang daun tumbuhan. Dengan harapan dan juga berharapan hasil belajar pada peserta didik, peserta didik dapat menentukan fungsi dari dua bagian yang ditunjuk dengan benar. Kelas 6 semester 2, materi struktur penampang daun dan batang. Dengan indikator soal disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan fungsi dari dua bagian yang ditunjuk dengan benar. Dengan soal disajikan gambar dari penampang daun, dan pertanyaannya bagian A dan F secara berurutan berfungsi sebagai, jawabannya adalah C, tempat pertukaran gas dan pelindung jaringan di dalamnya. Dengan pedoman penskoran yaitu nomor soal 1 sampai 5, bobot soal 20,
Jumlah skor maksimal 100. Jika benar mendapatkan skor 20 dan jika salah mendapatkan skor 0. Penentuan nilai yaitu N sama dengan skor pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Yang ketiga ada soal menjodohkan. Dengan kompetensi dasar, mengetahui jenis-jenis kalimat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan harapan atau indikator, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis kalimat. Kelas 3 dan semester 1 dengan materi pokoknya yaitu jenis-jenis kalimat. Indikator soal yaitu disajikan soal dalam tabel dengan kolom peserta didik mampu menjodohkan kolom A dan B dengan jawaban yang tepat. Dengan pertanyaan, kalimat yang memiliki lebih dari satu objek atau predikat disebut jawabannya adalah kalimat majemuk. Soal yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis kalimat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk soal menjodohkan ini dari soal nomor 1 sampai dengan soal seterusnya harus sama materinya dikarenakan ia adalah soal menjodohkan yang dimana harus saling sama materinya. Indikator soalnya yaitu mengetahui jenis-jenis kalimat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan harapan peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis kalimat kelas 3 atau semester 1 yang dimana materi pokoknya adalah jenis-jenis kalimat. Dengan indikator soal disajikan soal dalam tabel dengan kolom, peserta didik mampu menjodohkan kolom A dan B dengan jawaban yang tepat. Dengan soal, kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan disebut A. Kalimat perintah. Dengan pedoman skoran, nomor soal 1 sampai 5 dengan bobot soal 20, jumlah skor maksimal 100. Jika menjawab benar mendapatkan skor 20 dan jika menjawab salah mendapatkan skor 0. Penentuan nilai yaitu N sama dengan skor pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Selanjutnya ada contoh soal isian atau melengkapi. Dengan kompetensi dasar, peserta didik mampu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dengan harapan peserta didik dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Kelas 3 semester 2 dengan materi pokok hak dan kewajiban. Dengan indikator soal, disajikan soal, peserta didik mampu menjelaskan mengapa kita harus melaksanakan kewajiban. Dengan soal yang pertama, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban? Jelaskan dengan kalimatmu sendiri. Jawabannya, kita harus melaksanakan kewajiban karena dengan melaksanakan kewajiban, kita bisa hidup rukun dengan orang lain dan membuat lingkungan menjadi nyaman dan juga mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, dengan kompetensi dasar, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Peserta didik dapat menjelaskan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kelas 3 semester 2 materi pokok hak dan kewajiban dengan indikator soal, disajikan soal peserta didik mampu menyebutkan contoh hak siswa yang ada di sekolah. Soalnya, sebutkan 2 contoh hak siswa di sekolah. Jawabannya, contoh hak siswa di sekolah adalah mendapatkan pendidikan yang setara atau layak dan juga bermain bersama teman. Dengan pedoman penskoran, yaitu setiap jawaban benar mendapat nilai 20 poin. Jadi, jika siswa menjawab semua soal dengan benar, maka skor maksimal yang diperoleh adalah 100. Dengan penentuan nilai N sama dengan pemerolehan. Skor pemerolehan dibagi juga dengan skor maksimal dikali 100. Soal yang selanjutnya adalah jenis soal uraian terbatas. Dengan kompetensi dasar yang pertama, mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang tabung. Dengan hasil belajar atau harapan, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun ruang tabung. Kelas 4 semester 2 dengan materi pokok bangun ruang dan juga bangun datar.
indikator soal, disajikan soal siswa harus mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang tabung. Dengan soal, sebutkan beberapa sifat-sifat bangun ruang tabung. Jawabannya, sifat-sifat bangun ruang tabung yaitu memiliki 3 sisi lengkung, sisi atas dan sisi bawah. Yang kedua, memiliki 2 rusuk, dan yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Contoh soal yang kedua, dengan kompetensi dasar, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dengan harapan, peserta didik dapat menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban di sekolah, kelas 3 semester 2. Materi pokok hak dan kewajiban. Dengan indikator soal, disajikan soal, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban siswa di sekolah. Dengan soal, berikan contoh perilaku yang menunjukkan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah dan jelaskan alasannya. Jawabannya, contoh selalu datang tepat waktu ke sekolah. Dengan alasan datang tepat waktu di sekolah menunjukkan sikap disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai siswa penting agar kita bisa belajar dengan baik, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa. Dengan pedoman penskoran, yaitu yang pertama, jika siswa tidak menjawab soal, mendapatkan skor 0. Jika siswa menuliskan satu hak seorang anak di rumah, mendapatkan nilai 1. Lalu jika siswa menuliskan 2 hak seorang anak di sekolah, mendapatkan nilai 2. Dan jika siswa menuliskan 3 hak dan kewajiban seseorang anak di rumah, mendapatkan skor 4. Lalu seterusnya juga jika siswa tidak menjawab soal, mendapatkan nilai 0. Dan jika siswa menuliskan contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban sebagai siswa, mendapatkan nilai 3. Siswa menuliskan contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban sebagai siswa beserta alasannya, mendapatkan nilai 5. Dengan skor maksimal 25, dengan penentuan nilai N sama dengan skor pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Lalu selanjutnya adalah soal uraian teratur. Dengan kompetensi dasar, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Hasil indikatornya atau harapan kepada peserta didik, yaitu peserta didik dapat menyebutkan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Kelas 3 semester 2 dengan materi pokok hak dan kewajiban dengan indikator soal, disajikan soal, peserta didik mampu menyebutkan 2 akibat jika seseorang siswa tidak melaksanakan kewajiban di sekolah. Dengan soal, sebutkan 2 akibat jika seseorang siswa tidak melaksanakan kewajiban di sekolah dan jelaskan masing-masing akibat tersebut. Yang pertama, nilai pelajaran menjadi buruk. Jika siswa tidak rajin belajar, maka nilai pelajarannya menjadi buruk dan juga akan menghambat cita-citanya. Yang kedua, jika tidak disukai teman. Jika siswa tidak bersikap sopan dan ramah kepada teman-temannya, maka ia akan sulit mendapatkan teman dan juga merasa kesepian. Yang kedua, dengan indikator soal, dengan kompetensi dasar, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dengan harapan peserta didik dapat memberikan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Lalu kelas 3 materi hak dan kewajiban. Dengan indikator soal, disajikan soal, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah. Dengan soal, sebutkan contoh dan hak pelaksanaannya di rumah. Yang pertama, contoh pelaksanaan hak. Meminta izin kepada orang tua sebelum pergi bermain. Ini menunjukkan bahwa anak menghargai haknya untuk bermain, namun juga memahami betapa pentingnya izin dari orang tua. Yang kedua, contoh pelaksanaan kewajiban. Membantu orang tua membersihkan rumah. Ini menunjukkan bahwa anak sadar akan kewajibannya untuk membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga.
dengan pedoman penskoran, yaitu skor maksimal 20 dan penentuan nilai N sama dengan nilai pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Lalu selanjutnya ada uraian terstruktur. Dengan kompetensi dasarnya melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah, dengan harapan peserta didik dapat menjelaskan hak-hak orang lain di lingkungan sekitar. Kelas 3 semester 2 dengan materi pokok hak dan kewajiban. Dengan indikator soal, disajikan soal peserta didik mampu menyebutkan 3 hak yang dimiliki oleh teman sekelas. Dengan soal, sebutkan 3 hak yang dimiliki oleh teman sekelasmu. Dengan jawaban, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan juga hak untuk dihargai. Yang kedua adalah dengan kompetensi dasar mengetahui jenis-jenis bangun ruang. Dengan harapan peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis bangun ruang. Kelas 4 semester 2 dengan materi pokok bangun ruang dan bangun datar. Dengan indikator soal, disajikan soal, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang dengan benar. Dengan soal, sebutkan 4 jenis bangun ruang. Jawabannya balok, prisma, kubus, kerucut, dan tabung. Dengan pedoman penskoran, yaitu kriteria jawaban, jika siswa tidak menjawab soal, mendapatkan skor 0. Jika jawaban sangat singkat dan tidak lengkap atau salah, mendapat skor 1. Jika jawaban kurang lengkap, beberapa bagian benar, tapi kurang tepat, mendapatkan skor 2. Jika jawaban cukup lengkap, sebagian besar benar, logis, dan menggunakan bahasa yang cukup baik, mendapatkan skor 3. Dan jika jawaban siswa sangat lengkap, logis, menggunakan bahasa yang baik, dan disertai dengan contoh konkret yang benar, mendapatkan skor 4. Skor maksimal yaitu 20 dengan penentuan nilai N sama dengan skor pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi adalah penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat kisi-kisi atau beberapa jenis soal yang baik dan juga yang benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.